aku jadi ingat-ingat Fernie lagi. Kenapa? Kenapa? Wah, Iya, masuk, Mah. Masuk, Mah. Masuk, Mah. Ayo, Mah. Harusnya aku dengerin omongan Papa dulu, Mah. Aku dibutakan oleh cinta. anggap ini ujian. Setiap manusia pasti punya ujiannya masing-masing. Mama percaya kok, kamu kuat. Mama tahu kamu sedih. Kamu pasti terpukul. Tapi kamu harus bangkit, sayang ya. Kamu gak boleh terus-terusan terpuruk. Kamu harus hidup di tengah orang-orang yang sayang dengan tulus sama kamu. Iya. Tapi sepertinya aku akan hidup sendiri, Mas, setelah ini. Noah, kamu gak boleh ngomong begitu. Enggak. Ya sayang ya, enggak. Aku trauma, Ma, dengan pernikahan. Seandainya aku nikah lagi pun, aku gak akan mungkin punya keturunan, Ma. Aku mandul. Gak mungkin. Kamu tahu dari mana? Hasil tes lab dari rumah sakit tempat Bimo kerja, Ma. Itu mengatakan kalau aku azoospermia. Aku gak bisa punya anak. Hasilnya sama dengan 4 tahun lalu aku tes. Itu sama, Ma. Makanya dari situ aku tahu kalau anak yang dikandung Fernie itu hasil perselingkuhan Fernie dan Aditya. Noah, apa yang mustahil bagi manusia, bagi Allah nggak ada yang mustahil. Ya. Banyak sekali hal-hal yang bisa kamu pikirin untuk hal-hal bahagia. Jangan hanya fokus ke satu hal aja yang membebani kamu. Peluk Mama. Terima kasih ya, Ma. Mama selalu hadir dalam hidup-hidup aku yang berat. Terima kasih, Ma. Kamu anak mama yang baik. Aku suruh Baron untuk dorong Amira di gedung Sasana ketahuan. Dan sekarang perselingkuhan aku dengan Mas Aditya juga ketahuan. Dan Jaka sekarang jadi supirnya Biru.
gimana kalau sampai Jaka buka mulut dan dikasih tahu ke semua orang kalau aku yang udah nyuruh Jaka untuk potong rem kabel mobilnya Mas Aditya sampai Mas Aditya meninggal. Dan anaknya juga meninggal. Dan kalau sampai mereka tahu aku terlibat dalam kecelakaan mobilnya Mas Aditya, sampai Mas Aditya meninggal dan anak perempuannya juga meninggal, bisa-bisa aku di penjara. Enggak. Aku nggak mau sampai di penjara. Jaka nggak boleh sampai bilang ke Amira dan juga Biru kalau aku terlibat dalam kecelakaan itu. Oke, aku harus mikir aku harus gimana ya. Oke. Apa mungkin aku kembali aja ke rumahnya Mas Noah? Iya. Aku coba ancam Jaka supaya dia tutup mulut di saat nggak ada siapa-siapa di deket dia. Iya. Iya, gitu aja. Semoga setelah ini Ferni benar-benar kapok dan gak akan bikin masalah lagi sama Mas Noah ataupun Amira. Ini benar-benar gawat. Bu Ferni udah tahu kalau gua beneran ada di Jakarta. Dan sekarang jadi supirnya Pak Biru. Nah, mukanya tadi kelihatan banget marah sama gua. Kalau tadi nggak ada ibunya Pak Biru, pasti gua udah dihajar sama dia. Gua harus secepatnya kasih surat yang udah gua tulis ke Bu Amira sebelum Bu Ferni nyariin atau nyelakain gua. Jaka! Iya, Pak. Awas! Astaga, Pak. Kamu gimana sih? Kok nyetirnya bisa makan jalan? Maaf, Pak. Kenapa kamu ngelamun? Kepikiran lagi sama bapak kamu? Iya, Pak. Bapak saya soalnya belum sembuh-sembuh sakitnya, Pak. Tapi kata Baron, bapak kamu tuh udah meninggal sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu. Waduh, gua ketahuan bohong sama Pak Biru. Harus alasan apa lagi nih sekarang? Kenapa kamu diem? Takut kamu ketahuan bohong sama saya? Hah? Maafin saya, Pak. Kamu denger ya, Jaka? Saya paling gak suka sama orang pembohong. Karena kebohongan itu seperti bola salju. Berawal dari gumpalan kecil, lama-lama menjadi besar, dan merusak semuanya, merusak sekitarnya. Ngerti kamu? Iya, Pak. Maafin saya, Pak. Kamu masih mau kerja sama saya atau enggak? Mau, Pak, mau. Sekali lagi, saya menemukan kamu bohong dengan saya atau keluarga saya. Oke, kamu saya pecat. Kerja tempat yang lain sana. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yaudah, fokus nyetirnya. Iya, Pak. Duh, semakin lama gua simpan soal kecelakaan itu, emang jadi semakin banyak kebohongan yang gua bikin buat nutupinnya. Berarti Jaka udah nggak ada di rumahnya Mas Noah dong? Mama sama Biru nggak boleh sampai ngeliat aku. Oke, berarti sekarang aku harus ikutin mobilnya Biru, tapi nggak boleh sampai ketahuan. Begitu Jaka sendirian, aku akan langsung deketin Jaka. Dan aku akan bikin Jaka tutup mulut. Dan kalau perlu, aku akan tutup mulut dia selamanya. Mas, Bu Ferni ini kan diusir ya Mas sama Pak Noah. Terus nasib rumah tangga Bu Ferni sama Pak Noah kira-kira gimana ya Mas? Mereka bakal pisah nggak ya Mas? Kayaknya sih iya, Mbak. Soalnya Bu Ratna itu marah banget sama Bu Ferni. Terus kalau sampai Bu Ferni sama Pak Noah pisah,
Arkana gimana, Mas? Kasian dong, Mas, Arkana. Arkana kan sekarang udah ketemu sama ibu kandungnya, Mbak. Bu Amira. Dan sekarang juga Arkana udah tinggal sama Bu Amira sama Mas Bihiro. Seharusnya ya, Mbak ya. Yang kasihan itu kita. Kita? Maksudnya Mas bareng sama Sarni? Lah iya. Loh, emangnya kenapa tuh, Mas? Coba Mbak pikir. Nasib kita jadi nggak jelas. Apa kita masih bisa kerja sini atau enggak? Nah, mikir kan? Iya ya, Mas. Aduh. Mas Jimmy, pura-pura pingsan deh. Hah? Pingsan? Ngapain gue pura-pura pingsan? Badan gue sehat bugar ini. Ngapain lo doain gue sakit jangan-jangan ya? Bukan gitu, Mas. Tadi Rara habis telepon Mbak Lucy. Rara bohongin Mbak Lucy. Rara bilang kalau Mas Jimmy habis jatuh waktu benerin lampu. Terus pingsan deh. Terus tadi tau nggak? Mbak Lucy tuh kayak khawatir banget sama Mas Jimmy. Aduh, lu ngapain bohong ke Lucy sih, Ra? Ya karena Rara mau mempersatukan Mas Jimmy lagi sama Mbak Lucy. Ayolah Mas, mumpung kafe lagi sepi nih. Nanti keburu Mbak Lucy datang. Siapa tahu nanti dia nangisin Mas Jimmy, terus dia ngakuin kalau dia peduli dan sayang sama Mas Jimmy. Nah, yaudah deh. Yaudah gue pingsan. Berarti gue pingsan di mana? Sofa ya? Di lantai lah. Gue rebahan di lantai gitu. Iya, masa di sofa? Kalau di sofa kelihatan banget rekayasanya, Mas. Ya udah, iya. Lo ada aja, Ra. Gini, Ra. Iya, sebentar dong ya, Mas. Iya. Buruan. Merem. Iya, buruan. Udah. Oke. Tuh kayaknya ada yang dateng deh. Kayaknya Mbak Lucy. Mas Jimmy bangun, Mas. Mas Jimmy bangun. Mas Jimmy. Mas. Mbak, hot coffee latte-nya 1 ya. Itu mah customer bukan Lucy. Tapi kalau gue ngelayanin dia nanti Lucy datang gimana? Aduh, pura-pura aja dulu. Maaf ya Mbak, bartendernya lagi pingsan. Oh, perlu dibawa ke rumah sakit nggak biar saya bantuin? Nggak usah Mbak, nanti ada teman saya yang bantuin. Maaf ya Mbak, nggak bisa ngelayanin. Nggak apa-apa, semoga bartendernya cepat sadar dan sembuh ya. Terima kasih Mbak. Sama. Duh, kalau Biru tahu gue ngusir customer, bisa disikat gue sama dia. Mas, ayo buruan pingsan lagi. Iya. Mas Jimmy bangun Mas. Mas Jimmy bangun. Mas Jimmy bangun. Mas Jimmy. Saya mau pesan dong es cappuccino 10. Kami mau meeting nih sama Bitter Balance dan cheese pizza. Nanti teman-teman saya nyusul ya. Ra, banyak banget itu. Nggak bisa, Ra. Baik Kak, kita siapin orderannya. Kakak silakan tunggu ya Kak. Ya, terima kasih. Ya, kok terima sih Mas? Kan lagi pura-pura pingsan. Ra, itu pesanannya banyak. 10 minuman sama makanan. Kalau Biru tahu kita nolak itu, kita semua bahaya tahu nggak? Udah kita bikin aja. Mbak Lucy. Kok lo bisa berdiri? Tadi kata Rara lo pingsan. Lo suruh Rara bohongin gue? Iya. Bukan Mas Jimmy Mbak yang bohong, tapi Rara. Maafin Rara ya. Rara terpaksa bohong karena Rara pengen mempersatukan kalian lagi.
kan malah makin marah. Ya, kok Mas Jamie diem? Seharusnya kejar. Udah sana. Biar Rara yang ngurusin customer. Kesel banget. Udah buru-buru jalan ke sini ke arah kesetanan. Katanya mah cuma dibohongin. Lus, gue minta maaf banget, Lus. Gue nggak ada sama sekali niat buat bohongin lo. Ini semua tuh ide spontan Rara. Karena dia mau jodohin kita. Tapi kita nggak jodoh, Jem. So tau lo, kita nggak jodoh. Lo ngomong kayak gitu, sama lo ngedahuluin Tuhan, tau nggak? Jem, di mana-mana yang namanya jodoh itu pasti jalannya dimudahkan, dilancarkan. Kita, nyokap lo aja nggak setuju sama gue, nyokap lo nggak suka sama gue. Berarti kita tuh nggak jodoh. Bang, Pak, jalan Pak. Andai aja lo tahu, Jem. Jantung gue tuh mau copot pas denger lo pingsan. Gue khawatir sama lo. Gue tuh peduli sama lo. Tapi gue gak berani mencintai lo, Jem. Gue terlalu takut buat disakitin lagi. Makasih ya. Sama-sama, Pak. Maaf ya, Pak. Saya sebenarnya masih menyimpan kebohongan. Dan ini kebohongan yang sangat besar. Kapan ya gua kasih kertas ini ke Bu Amira? Apa sekarang aja ya? Gak apa-apalah, ada Pak Biru juga. Yang penting jangan ditunda. Jack udah sendirian. Ini saatnya aku deketin dia. Bu Ferni.